Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh kita semua patut bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita bisa beribadah, kita masih bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu suatu anugerah tersendiri di dalam kekuatan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus sudah beri. Akan mulai dengan satu gambar. Di sini saudara bisa melihat, kalau saudara memperhatikan gambar ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara? Apa ya maksudnya? Apa maunya? Apa saudara pernah mengalami seperti ini? Pernah nyoba? Saudara pasti kalau mau pakai sepatu begini terus kemudian ditali, kira-kira apa akibatnya? Jatuh. Tapi apa yang jadi maksud orang ini melakukan ini ya? Apa yang jadi maunya? Saya tidak tahu. Mungkin ini suatu lelucon atau bisa saja seni, tapi nggak tahu kita. Nah, hari ini juga ada ketidaktahuan ini bisa membuat orang bisa salah mengerti. Ya, karena maksudnya tidak tahu, antara satu orang dengan satu orang yang lain mengakibatkan kesalah mengertian. Ada satu pengalir yang menyatakan begini, saudara ya. Mengapa kita saling membenci? Ujungnya hidup bagaikan air dan api. Ada menggambarkan lirik ini ada ketidakmengertian, ketidaktahuan maksud. Ya. Sehingga menimbulkan perselisihan. Ada satu kebencian. Hidup ini bagaikan air dan api ya. Penggalan pertamanya begini. Apa mau? Apa mau? Selalu saja jadi masalah gitu ya. Bukan maksudku, bukan juga maksudmu. Untuk selalu meributkan yang hal itu saja ya. Jadi saudara, kalau kita semua tidak tahu maksud, apa yang dimaksud dengan orang, apa yang dimaksud dengan saudara kita, mungkin juga yang menjadi relasi kita di dalam keluarga, mungkin orang tua, anak, kadang-kadang kita salah mengerti, tidak tahu maksudnya, sehingga kita mengalami satu perselisihan seperti hidup bagaikan air dan api. Ya, kalau airnya banyak tentu akan mematikan api. Kalau apinya banyak, airnya sedikit, habislah ya. Jadi hidupnya itu saling menghabiskan. Katakan di situ, mengapa kita saling membenci ya? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui maksud daripada seseorang dalam berkata-kata, dalam bertindak. Ya, hari ini kita masih menghadapi pandemi ini. Ada membuat kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Apa sih maksudnya? Tentunya ini berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta langit bumi ini, Sang Pencipta manusia ini. Tetapi Allah bekerja melalui prinsip-prinsip dalam kehidupan Allah itu sendiri. Esensinya Allah itu sendiri. Ya, kita tidak tahu bagaimana hal ini semua terjadi. Tapi kita bisa percaya hari ini bahwa firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan mengatakan semua yang terjadi ini kita tahu sekarang melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah, maksudnya Allah. Ya, dikatakan di sini bahwa di dalam Kristus kita itu mendapat satu bagian sesuai dengan maksud Allah yang sudah dikerjakan menurut keputusan kehendak. Peristiwa-peristiwa ini, kalau kita mengacu kebenaran firman Allah, ada rencana Allah, ada maksud Allah, sehingga kita tidak bisa salah mengerti, salah menafsir ya, salah mengerti maksudnya apa. Hari ini saya beri
firman Tuhan hari ini, what do you mean? Nah, kalau bahasa Indonesia dia, apa maksudnya? Apa maumu? Apa yang menjadi maksud kita dan apa yang menjadi maksud Allah tentu akan berbeda. Hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti maksud Allah lewat perikop ini. Hari ini kita akan belajar apakah yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita ini. Ya, melalui perikop ini kita bisa belajar kebenaran firman Allah. Yang pertama, bahwa melihat itu berkata-katalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ini tanggapan orang-orang Farisi. Ya. Di ayat yang berikutnya dikatakan, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka apa ini? Ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, inilah satu peristiwa yang tidak mengerti maksud, tidak mengerti rencana Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan ini. Digambarkan melalui peristiwa pada hari Sabat ini. Ya, pada hari Sabat ini orang-orang Farisi mengklaim memberikan tudingan kepada murid-murid Yesus. Kenapa murid-muridmu tidak melakukan seperti yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kita melihat ya, perselisihan ini, ketidakmengertian ini mengakibatkan satu perselisihan, tuduhan, dan banyak macam, bahkan jadi satu ancaman. Kita akan melihat bahwa ada 6 kali tuduhan perselisihan ini, peristiwa tetap tepat pada hari Sabat. Ya, peristiwanya tepat pada hari Sabat. Yang pertama, kita bisa melihat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Yang pertama itu ya. Perselisihan pada waktu hari Sabat ini ketidakmengertian, kesalahpahaman. Nggak ngerti maksudnya Tuhan ini terhadap orang-orang Farisi ini. Klaim ini, orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dipermasalahkan karena di Tuhan Yesus sembuhkan di hari Sabat. Yang kedua, orang yang buta sejak lahirnya, bahkan sampai orang tuanya diinterogasi, padahal orang ini disembuhkan oleh Yesus. Sejak lahirnya dia sudah mengalami kebutaan. Ya. Yang ketiga, pada hari Sabat juga ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dikuasai oleh roh jahat. Tuhan Yesus sembuhkan juga. Jadi masalah juga. Apa sih maunya orang-orang di sini? Apa maksudnya semua ini melakukan pertentangan ini? Kan itu orang menolong orang, menyembuhkan orang. Ya. Yang keempat, ada seorang yang sakit busung air. Ini juga pada saat hari Sabat. Ditentang lagi, permasalahkan lagi ya. Yang kelima, murid-murid memetik gandum pada perikop yang kita baca tadi ya. Oleh itu melakukan di hari Sabat. Pada hukum janjian pada saat hukum PL itu boleh orang memetik bulir gandum itu boleh. Tapi yang dipermasalahkan ini kejadiannya pada hari Sabat, hari perhentian aturan daripada mereka. Ya, yang terakhir kita juga melihat di dalam perikop berikutnya adalah orang yang mati sebelah tangannya. PL mengatakan bahwa di hari Sabat ini harus dikuduskan. Sejak dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat atau hari perhentian itu. Tapi di dalamnya apa maksud Allah? Maksud Allah itu apa? Menentukan hari Sabat, menentukan hari perhentian.
Inilah yang disalah mengerti, disalahpahami maksud Allah itu oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ya, apa sampai tiap kali melakukan satu kebaikan, perbuatan yang baik, disalahpahami terus, malah dimusuhi. Bahkan di akhir perikop ini katakan mereka bersekol ingin membunuh. Kita bisa melihat apa sih yang menjadi maksud. Ya, ada yang menjadi Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mereka tidak mengerti maksud firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan berbicara kepada kita. Tahu nggak mengerti maksudnya? Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Saya akan mau cepat. Semua perbuatan Allah di dalam kehidupan ini tentu ada maksud, ada rencananya. Karena di dalam kitab Roma tadi dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, kita mengerti maksudnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Dikatakan di sini ada yang melebihi baik Allah. Dan dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita mengerti maksud Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat. Bukan saja pada hari Sabat, bukan saja untuk kehidupan mereka orang-orang Farisi ini. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia menyatakan di situ di dalam Markus 2 ayat 10 dikatakan anak manusia mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau dia bukan Tuhan? Jadi maksud yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita hari ini mengakui bahwa ada Allah yang berdaulat atas hidup kita semua. Ada Allah yang berkuasa mengatur seluruh kehidupan kita. Inilah maksud firman Tuhan di dalam perikop ini. Yang disalah mengerti oleh orang-orang Farisi. Hari ini kita juga harus mengerti maksud Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita sudah bisa mengerti bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Yang kedua adalah kita mempunyai belas kasihan. Yang kukehendaki ialah belas kasihan. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan baik. Jadi boleh nggak pada hari Sabat melakukan perbuatan baik? Boleh. Tuhan menyatakan, karena apa? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita boleh mengerti maksud Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Menyatakan bahwa bahwa Yesus Kristus itu yang sudah menjadi manusia, bahwa Dia adalah Tuhan atas seluruh umat manusia dan seluruh muka bumi ini. Dan setelah itu kita bisa menaruh belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang sudah ajarkan. Bukan saja belas kasihan ini kepada hewan atau ciptaan Allah yang lainnya, tetapi kita ditujukan belas kasihan kepada umat manusia. Tentunya bagaimana menunjukkan belas kasihannya? Dengan berbuat baik. Hari ini supaya kita bisa mengerti dan tidak salah paham, mengerti maksud Tuhan bahwa ada Yesus yang adalah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan ini, sehingga membuat kita bisa memberikan atau menaruh belas kasihan itu. Dengan belas kasihan itu kita sanggup untuk berbelas kasihan atau berbuat baik kepada setiap orang. Puji nama Tuhan bahwa kita harus mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan ini, ya. Tuhan bekerja di dalam maksud dan rencananya. Bagaimana kita merespon ini? Kita harus mengerti bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, dan Dia sudah menaruhkan belas kasihan itu sehingga kita bisa berbuat baik. Inilah maksud daripada Tuhan di dalam firman Tuhan perikop ini pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kita semua. Kita akan tutup.